adik-adik, gimana liburannya? Yang sudah terima rapor, gimana rapornya? Baik tidak? Nah, kakak harap adik-adik semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan bersuka cita. Yang sedang sedih, bosen, tetap semangat ya. Sambil mengingat bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita naikkan rasa syukur kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 3 bait 1 dan 2, Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinarmu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mengawali kebaktian kita yang dipimpin oleh teman kita dari pra remaja yang bernama Mura. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau masih menyertai hidup kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk masih bisa beribadah walau lewat online. Kiranya Kau berkati ibadah kami di hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Berkati supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat menjadikan firman-Mu sebagai bekal hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah penghakiman terakhir. Wih, serem banget ya dengerannya. Maksudnya gini adik-adik. Adik-adik, kita perlu menyadari bahwa walaupun kita semua adik-adik masih muda, kita tidak hidup selamanya loh. Ada saatnya nanti ketika kita akan mempertanggungjawabkan isi hidup kita kepada Tuhan. Karena itu, selagi masih kuat, selagi masih ada kesempatan, mari kita menggunakan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari adik-adik, kita nyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan dari NKB 204, bait 1 dan 2, di dunia yang penuh cemar, nyatakanlah Yesus melalui hidup kita. Antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Ya, mari kita berdoa adik-adik sebelum kita membacanya, supaya kita mengerti dan kita dimampukan untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar cerita tentang penghakiman terakhir. Untuk itu, mampukan kami untuk duduk diam, mendengarkan, dan juga memahami, mengerti, dan terlebih lagi melakukannya dalam hidup kami. Kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu, kami butuh hikmat-Mu dalam hati dan pikiran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan baca adik-adik dari Matius 25. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ya? Oke. Penghakiman terakhir, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit
atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan, adik-adik. Ya, adik-adik, bacaan kita, perikop kita pada hari ini itu menggambarkan dunia nantinya ya, pada saat manusia menghadapi penghakiman terakhir, yaitu masa di mana Tuhan datang untuk menghakimi seluruh umat manusia. Nggak ada satupun manusia yang bisa lolos. Nah, jadi saat itu seluruh bangsa di dunia ini dikumpulkan, lalu mulailah dilakukan pemisahan. Yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu adalah diibaratkan dengan para kambing-kambing. Dan sebelah kanan itu adalah domba-domba ya. Agak lucu ya, mungkin kita akan ketawa, kok kambing, kok domba? Ya adik-adik, Alkitab seringkali mengibaratkan manusia itu dengan hewan-hewan tertentu. Bukannya berarti mau merendahkan ya, bukan seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus saja menyatakan dirinya beberapa kali, menggambarkan ya, catatan-catatan Alkitab banyak menggambarkan Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah. Dan kita pun juga adalah anak domba ya, anak domba yang perlu gembala, dan Tuhan Yesus adalah gembala kita. Nah adik-adik, jadi saat itu seluruh bangsa dikumpulkan dan dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Pasti Tuhan punya maksud. Tuhan sebagai seorang hakim itu pasti punya maksud. Oh ya, sebelumnya kalian mau mengutarakan dulu. Kalian tahu nggak tugas seorang hakim apa? Ada yang punya cita-cita jadi seorang hakim? Ya adik-adik, menjadi seorang hakim, apapun profesinya sebenarnya tidak mudah. Hakim juga tidak mudah. Ketika dia memutuskan sebuah perkara, jadi itu seorang hakim itu diberikan satu perkara, tahu perkara ya, perkara itu kayak kasus. Misalnya nih ada pembunuhan, lalu mau menyatakan si A ini bersalah atau enggak, dan itu harus dibawa ke pengadilan. Yang memutuskan adalah hakim. Nanti ada di situ ada seorang jaksa yang menuntut, ada yang membela terdakwa. Tetapi artinya hakim itu berdirinya di tengah. Ya, kalian suka lihat kan kalau di film-film, hakim duduk di tengah. Artinya dia tidak berat ke kiri, tidak berat ke kanan. Di dalam memutuskan perkaranya, itu dia harus benar-benar mempertimbangkan banyak hal. Jadi dia nggak bisa karena saya nggak suka nih sama nih terdakwa, udah deh kita putusin salah. Nggak bisa begitu adik-adik. Tapi dia harus benar-benar menimbang-nimbang, melihat, mendapat masukan juga. Tetapi dia juga harus punya ilmu tertentu. Artinya bukan ilmu yang apa ya, tapi dia belajar juga untuk memutuskan bagaimana caranya melihat perkara ini dengan baik, dengan benar. Ya, terutama itu. Jadi hakim yang baik itu dia tidak terpengaruh dengan walaupun betul dia mendapat masukan dari banyak hal, tetapi dia itu harus memutuskan dengan benar. Jadi tidak juga karena yang bisikin dia itu temannya atau orang dekatnya, maka dia akan mendengarkan orang itu. Oh enggak gitu ya. Jadi dia
tidak gampang untuk menjadi seorang hakim, dan dia harus juga menggunakan nuraninya. Benarkah apa yang saya sudah putuskan ini, apa yang akan saya putuskan ini? Itu tugas seorang hakim. Jadi sekali lagi, seorang hakim dia harus memeriksa dan juga mengadili. Nah, kondisinya adalah pada saat itu seluruh umat manusia dari berbagai bangsa dikumpulkan, dan mulailah hakim agung ini, yaitu Tuhan Yesus, memisahkan mana yang di sebelah kiri, mana yang di sebelah kanan. Apa yang di sebelah kiri tadi digambarkan adalah kambing, dan di sebelah kanan domba. Ya, adik-adik, di kesempatan kali ini Kak Lia nggak akan bahas kenapa manusia ibaratkan dengan kambing-kambing dan domba-domba. Tapi kita bisa ngobrol nanti ya di grup WA ya. Kalau kita mau bahas tema ini lebih jauh lagi, oke, kita bahas nanti di grup WA mengenai kambing domba. Itu menarik adik-adik. Tetapi seringkali manusia itu diibaratkan, khususnya manusia rohani ya, orang-orang pengikut Tuhan Yesus itu diibaratkan sebagai domba yang adalah yang baik, dan kambing. Artinya ada orang Kristen domba, ada juga orang Kristen kambing. Nah, adik-adik, secara fisik nih kalian mau ngomong cepat aja ya. Kambing sama domba tuh ada miripnya, walaupun tentu saja banyak bedanya ya. Miripnya apa? Kalau kalian perhatikan deh ya, dari bentuk wajahnya, dari bentuk badannya, dari bentuk kakinya, itu mirip gitu. Dan kambing sama domba itu sama-sama mengembi. Suaranya kalau kita nggak ahli dalam peternakan tuh kita pikir, oh itu suara domba, atau oh itu suara kambing, padahal beda. Tapi buat kita yang awam, sama ya, bunyinya gimana? Gitu. Ya, kambing sama domba tuh kayak begitu suaranya. Nah adik-adik, kenapa sih Tuhan tuh memisahkan antara manusia kambing atau manusia domba, atau anak-anak orang-orang Kristen kambing, orang-orang Kristen domba gitu ya? Kenapa sih dipisahkan seperti itu? Tentu saja hakim yang agung itu tidak sembarang. Sekali lagi ya, hakim manusia aja ketika dia memutuskan perkara, dia mengadili, itu dia harus adil, walaupun kadang-kadang susah ya bersikap adil. Tetapi Tuhan Yesus yang akan datang sebagai hakim itu, dia tidak memutuskan dengan semena-mena. Tuhan Yesus memutuskan dengan adil, seadil-adilnya, sehingga tidak ada satupun kita yang bisa memprotes, kok begini Tuhan, kok begitu Tuhan. Artinya ya boleh orang bertanya, kok begini sih Tuhan, kok dia diselamatkan, kok saya tidak. Itu bahasanya nanti lagi ya. Tapi artinya, percayalah, Tuhan itu nggak perlu penasehat, karena dia adalah penasehat ajaib. Ingat ya, di ayat hafalan kita dulu, Yesaya 9, dia adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi sekali lagi adik-adik, walaupun dia adalah hakim yang menghakimi kita menurut kesalahan dan dosa kita, tetapi dia juga adalah Allah yang penuh kasih. Dan kasihnya itu berlaku untuk anak-anaknya, untuk domba-dombanya. Kalau kambing, ya seperti yang kita baca, kambing itu tidak masuk di dalam kerajaannya, tetapi domba-dombanya masuk. Nah adik-adik, sekali lagi, cerita ini adalah tentang penghakiman di hari terakhir. Sebenarnya bukan soal penghakiman kamu kayak kambing, kamu kayak domba, nggak begitu. Tentu saja ini soal perilaku. Nah adik-adik, kita sudah mengaku percaya sama Tuhan Yesus ya, itu adalah domba. Tapi jangan salah, kambing pun juga bisa mengaku sebagai, maksudnya orang-orang Kristen yang kategori kambing ya. Kalau kalian ngomong kambing sama domba, jangan kalian bayangin kambing percaya Tuhan Yesus, domba enggak, bukan binatangnya itu, tetapi orang Kristen domba percaya Tuhan Yesus, orang Kristen kambing juga percaya Tuhan Yesus. Tapi ada bedanya ya, yang satu percaya saja, yang satu percaya namun melakukan, yang satunya percaya tapi tidak melakukan. Melakukan apa? Melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi. Ya, tadi itu ada ayat seperti ada pengulangan ya ayatnya ya. Tetapi yang pengulangan bacaan yang pertama
Kalian mesti pakai kacamata lagi. Bacaan yang agak awal-awalnya itu adalah jawaban Tuhan untuk para domba ketika Tuhan menyatakan, ya kamu bersiaplah menerima kerajaan, ya kurang lebih begitu. Kalian mesti baca lagi nih. Ntar kita baca ya supaya Kak Lia nggak asal ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, ingat sebelah kanan domba, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ya, itu kata-katanya. Sedangkan yang di sebelah kirinya tentu saja berbeda. Nah, adik-adik, sekali lagi, percaya saja nggak cukup, ya. Tapi kita harus melakukan perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Di cerita ini dibilangkan bagaimana ketika si orang Kristen domba ini bertanya, Tuhan kok kenapa kita masuk gitu kan, kita berhak menerima kerajaan. Lalu kata Tuhan, loh iya, karena waktu ketika aku sakit, ketika aku dalam penjara, kamu melawat aku. Ketika aku lapar, haus, kamu memberi aku makan dan minum. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian, dan lain sebagainya. Lalu ketika orang-orang itu bertanya, orang-orang domba ya dalam hal ini, Tuhan, kapan sih kami melihat engkau tuh kehausan atau kelaparan? Kapan kami melihat engkau nggak punya pakaian, telanjang? Kapan kami melihat engkau dalam penjara? Kapan kami melihat engkau sakit gitu? Tapi jawaban Tuhan apa? Ketika kamu melakukannya untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Akunya itu Tuhan ya di bacaan ini. Kamu sudah melakukannya untuk aku. Artinya memang tidak secara wujud Tuhan Yesus sendiri yang kelaparan lalu ngetok-ngetok, permisi saya lapar, nggak begitu gitu ya. Tetapi itu dalam wujud bentuk orang lain. Nah, sebaliknya untuk yang tidak masuk dalam kerajaan, yaitu yang kambing-kambing itu, Tuhan bilang juga, enyahlah kamu. Itu ada di ayat mana? Di ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, menyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, Tuhan bilang, enyahlah kamu, karena ketika aku lapar, kamu tidak memberi makan. Ketika aku haus, kamu nggak kasih minum. Ketika aku telanjang, kamu nggak memberikan aku pakaian, dan lain sebagainya. Sama jawaban Tuhan seperti yang ditanyakan oleh orang-orang yang masuk kategori sebelah kanan, yaitu domba-dombanya. Lalu sama respon yang sama juga ditanyakan oleh para kambing-kambing, para orang yang di sebelah kiri itu ya, yang dikategorikan sebagai kambing itu. Mereka juga bertanya, Tuhan, kapan emang kita ngelihat Tuhan nggak pakai baju? Kapan emang kita lihat Tuhan kelaparan, kehausan, atau sakit, atau di dalam penjara? Nggak pernah Tuhan. Jadi jangan salahin kita dong. Kalau kita ngelihat Tuhan seperti itu, pasti kita akan kasih makan dan minum kok. Pasti kita akan melawat Tuhan kok di rumah sakit atau di penjara. Kan kita nggak pernah ngelihat Tuhan. Kapan? Katanya mereka kan. Ingat, manusia senang membela diri ya. Tetapi kata Tuhan apa? Sama seperti yang dia jawab kepada orang-orang yang di sebelah kanan. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Tetapi yang ke orang-orang yang sebelah kiri, Tuhan hanya tinggal menambahkan kata tidak. Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, maka kamu juga tidak melakukannya untuk aku, ya. Jadi cerita ini, kalimat-kalimat ini sebenarnya banyak pengulangan, tapi yang satu kalimat positif, yang satu kalimat negatif, ya. Nah, adik-adik, bedanya itu. Kita seringkali menunggu
menunggu orang yang rupawan, orang yang sepertinya nih Tuhan ya gitu, dengan tampilan yang bagus, yang rapi, yang wangi, yang ganteng, yang cantik. Baru kita mau menolongnya, baru kita mau membesuknya, baru kita mau melawatnya kalau dia sakit. Artinya kita sering memperlakukan orang sesuai dengan apa yang derajat itu kayak kita gitu. Kalau dia sukunya sama, kalau dia agamanya sama, kalau dia temanku, kalau dia sepakat denganku, maka aku akan memperlakukan dia dengan baik. Tapi kalau dia tidak, aku nggak mau gitu ya. Kalian ingat gak apa yang kita lakukan waktu Christmas Carol itu? Yang project waktu Natal itu ya, kelas besar dan prarem lakukan. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Kita mencoba untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan melalui orang-orang yang kita datangi, yang kita temui. Kan ada dibagi berapa grup ya? Kalau grupnya Kak Lia kemana? Kita ke depan Tiara ya, beberapa teman-teman. Kita ke adik-adik ya, kita ke depan Tiara, kita menemukan seorang yang tunawisma, yang kerjaannya meminta-minta, tapi kita berusaha untuk menjadi teman ya. Kita mendatangi beliau 3 kali, dan tak lupa juga kita membagikan bingkisan. Tapi poinnya bukan soal membagikan bingkisan, bagaimana kita berusaha untuk berteman dengan orang itu. Lalu juga ada grup yang ke Panti Werda ya, lalu ada grup juga yang ke mana tuh, ke sepasang suami istri yang beda agama. Lalu maksudnya walaupun dia bukan orang Kristen, tetapi kita selalu harus terbuka sama orang-orang itu gitu ya, apapun itu. Jadi kasih yang Tuhan ajarkan itu melintasi batas agama, melintasi batas suku, ras, ataupun kondisi apapun ya. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita, dan itu yang coba kita lakukan waktu Christmas Project itu. Menarik ya adik-adik ya, kita nggak serta-merta mau bilang bahwa wah kita dong sudah. Enggak, itu nggak cuma 1 kali, tetapi sepanjang hidup kita kesempatan-kesempatan itu terbuka. Kita akan bertemu dengan orang-orang seperti itu, orang-orang dari kaum papa, orang-orang yang perlu kita tolong. Apalagi kondisi sekarang adik-adik ya, kondisi pandemi ini banyak orang yang hilang pekerjaan, hilang penghasilan, nggak, sulit makan gitu. Jadi marilah kita belajar untuk empati dan juga berbagi dengan apa yang ada pada kita. Ingat minggu lalu kita belajar tentang mengembangkan talenta. Salah satunya adalah kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, kita kembangkan. Untuk apa kita kembangkan? Untuk memberkati orang lain dan menyenangkan Tuhan ya. Nah adik-adik, itulah kita sebagai domba-dombanya ya, marilah kita terus berupaya agar kita tetap di barisan yang sebelah kanan ya. Memang gak mudah adik-adik, memang banyak tantangannya juga untuk menjadi orang baik, tetapi percayalah Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus selalu memberikan kita kekuatan kalau kita ingin melakukan hal-hal yang baik. Itu perintah Tuhan, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Ketika dia memerintahkan kita, ketika dia mengutus kita, maka dia juga akan memperlengkapi kita ya, dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan untuk menghadapi orang ini. Kita sekali waktu mungkin adik-adik diutus untuk ketemu dengan orang sakit, atau misalnya di penjara ya, itu maka Tuhan akan memperlengkapi adik-adik, memperlengkapi domba-dombanya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Untuk itu Tuhan juga ingin kita domba-dombanya bertanggung jawab ya. Lihat kiri kanan kita, banyak orang susah. Hiduplah bertanggung jawab, dan kita harus mengembangkan talenta-talenta kita, kebaikan-kebaikan kita. Jangan takut, gak akan pernah habis ya. Membagikan kebaikan itu jangan pernah, wah kalau kita kasih habis dong. Percaya, tidak akan pernah habis, karena kita selalu diberikan Tuhan. Untuk itu berkat itu harus mengalir. Nggak boleh kita hanya terima saja tapi berhenti di kita. Nggak adik-adik,
itu harus, ketika kita terima, itu harus mengalir, keluar lagi, terima lagi, keluar lagi. Kalau enggak, kita namanya jadi penimbun berkat. Dan yang terakhir, kita harus berjaga-jaga sesuai dengan tema kita ya, tema 2 minggu lalu, berjaga-jagalah. Dan tema minggu yang kemarin adalah mengembangkan talenta. Ingat adik-adik, Tuhan mau datang, siap sedia, supaya Tuhan mendapati kita ada di sebelah kanan. Domba-dombanya mengenal suara gembala, mengikutinya, patuh. Tetapi kambing-kambing tidak mengenal suara gembalanya, kambing-kambing tidak mendengar. Ya, jadi pastikan bahwa kita adalah dombanya, dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengakui bahwa Yesus adalah Gembala Agung kita yang akan kita ikuti terus sampai nanti. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu untuk berbuat baik seperti bacaan ini tidak mudah. Tapi kami tahu dalam perjalanan hidup kami akan menemukan kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik, untuk menjadi teman bagi sesama kami. Mampukan kami Tuhan, perlengkapi kami, jadikan kami alat di tangan-Mu untuk memberkati sesama kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah. Amin. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mari kita hidup dengan bertanggung jawab. Pakailah waktu yang saat ini kita miliki untuk menolong sesama, berbuat baiklah, dan melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari adik-adik, kita nyanyikan dari NKB 211 bait 1-3, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Hanyalah kasih tak
adik-adik, selesai sudah ibadah kita pagi ini. Tapi, biarlah firman Tuhan yang kita dengar tidak berlalu begitu saja, tapi senantiasa kita renungkan dan juga kita lakukan. Sampai jumpa lagi ya. Bye-bye. Tuhan berkati.